Tahun 2025 ini persaingan antara Intel dan AMD makin menarik nih. AMD mulai menunjukkan taringnya. Perlahan-lahan AMD mulai mengejar Intel dari berbagai aspek, bahkan dari semua aspek. Mulai dari segi bisnis sahamnya udah meroket tinggi, udah mulai mengejar Intel dan juga Nvidia, dan sampai penggunanya makin banyak lagi. Tapi kali ini kita gak bakalan bahas tentang valuasi bisnisnya, melainkan siapakah di antara mereka yang menjadi terbaik di tahun ini. Kalau kalian penasaran manakah prosesor yang terbaik di tahun ini, apakah Intel atau AMD? Jangan skip video ini karena bakalan kita bahas tuntas semuanya. Halo rakyat, kembali lagi dengan Republik Laptop di segmen Batas Bahas Tuntas. Kali ini kita bakalan bahas tentang prosesor Intel dan juga AMD. Manakah di antara kedua prosesor tersebut yang menjadi prosesor terbaik di tahun ini? Karena ini menjadi pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang yang pengen beli laptop ataupun PC. Apalagi orang yang belum ngerti tentang spek, terlebih mengenai prosesor. Oke, jawabannya sebenarnya gak sesimpel bagusan Intel atau bagusan AMD. Kenapa kalian harus pilih Intel atau AMD setiap mau beli laptop? Kenapa kita gak menjadi oportunis aja? Pilihlah prosesor mana yang kiranya akan menguntungkan kita ketika kita pakai prosesor tersebut. Atau pilihlah prosesor yang kiranya bakal cocok atau pas untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena prosesor antara Intel dan AMD punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan prosesor itu dibilang bagus ketika kita udah tahu kebutuhan kita apa. Dan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap kebutuhan punya spek prosesor minimal yang harus dipakainya itu apa. Oke, kita bahas dulu deh kekurangan dan kelebihan antara prosesor Intel dan AMD sebelum kita simpulkan mana prosesor terbaik di tahun ini. Pertama, dari segi harga terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi harga, jelas Intel itu sampai saat ini menjadi prosesor yang lebih mahal daripada AMD. Mulai dari prosesor yang second ataupun yang baru ataupun prosesor PC dan juga laptop. Intel itu masih lebih mahal daripada AMD. Sementara AMD dengan harga yang lebih murah dibandingkan Intel, dia bisa mendapatkan prosesor yang setara, bahkan dapat prosesor yang biasanya lebih tinggi daripada Intel. Selanjutnya dari segi daya prosesor ini sendiri. Nah, kalau dari segi daya ini masih membingungkan juga. Ada orang yang bilang kalau Intel itu lebih hemat daya daripada AMD, sementara juga ada orang yang bilang AMD itu lebih hemat daya daripada Intel. Sebenarnya dua-duanya sama-sama aja. Intel dan AMD itu lebih hemat daya dua-duanya kalau memang prosesornya itu diperuntukkan untuk yang hemat daya. Misalkan prosesor Intel Core i3 ataupun Core i5, AMD Ryzen 2000 series yang serinya pakai P atau U atau Y ya, itu tentu bakalan hemat daya. Sementara kalau pakai prosesor yang seri H, Intel ataupun AMD, dua-duanya menjadi prosesor yang boros dayanya karena memang prosesor itu diperuntukkan untuk kebutuhan yang berat, biasanya ditemukan di laptop-laptop gaming. Oke, kesimpulannya nih, dengan harga yang lebih murah, kalian bisa dapetin prosesor dari AMD yang lebih baik, yang lebih kenceng dengan integrated GPU yang lebih cepat dibandingkan Intel. Jadi kalau dipakai buat gaming tipis-tipis dengan harga yang lebih murah, pilihlah AMD karena AMD itu dia udah bisa banget dipakai buat gaming tipis dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau kalian kebutuhannya untuk desain grafis, editing, atau butuh gaming yang pakai single core yang butuh FPS tinggi, kalian pilih Intel. Tapi harus siap-siap dengan ngeluarin uang yang lebih gede daripada AMD. Tapi gimana kalau kebutuhannya memang untuk kebutuhan yang gaming berat banget atau 3D rendering yang berat banget? Yaitu tentu jangan hanya dilihat dari prosesor laptopnya aja, tapi kalian juga harus VGA apa yang dipakai oleh laptop tersebut. Tapi karena video kali ini kita hanya bahas prosesor, jadi kita gak bakalan bahas tentang VGA itu seperti apa. Itu aja penjelasan video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.